Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini dari FX Gold Coffee Shop dengan konsep drink coffee make money. Sambil minum kopi, edukasi dan dapat dolar lagi. Saya akan berbagi video forecast atau analisa mingguan market dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 29 Agustus sampai 2 September 2022. Kali ini kita akan masuk pair Euro USD dan langsung saja kita ke TKP. Sebelumnya saya informasikan dulu, kalau misalkan Anda belum memiliki grup atau komunitas trading, Anda bisa join di grup yang saya kelola. Secara resmi ada beberapa grup. Pertama, grup Trading Tenang Senang. Ini untuk membahas forex, gold, dan juga bisa saham karena grup khusus saham belum saya buat. User ID-nya Trading Tenang Senang ini ya. Jadi di Telegram Anda ketik saja Trading Tenang Senang. Kemudian untuk khusus cryptocurrency Anda bisa ketik TTS Crypto dalam bahasa Indonesia. Dan untuk Anda yang ingin membuka account di broker Monex, Anda juga bisa masuk di dalam grup yang user ID-nya MIFX001. 001 ini adalah lot mikro, mengingat Monex atau MIFX satu-satunya broker yang teregulasi Bapepti yang mengizinkan entry dengan lot 0,01. Untuk grup-grup yang lain ini spesial khusus alumni yang sudah mengikuti coaching. Kemudian juga kalau nanti Anda ingin ikut signal gratis premium di mana Anda buka account di Monex atau FBS dengan dana minimal $250, Anda akan saya masukkan dalam channel signal premium TTS ini. Di sini saya sajikan bukan hanya signal tetapi juga sampai trading plan. Kita langsung saja masuk seperti biasa ke analisa sentimental. Kalau kita perhatikan data COT, Commitment of Trade dari website Bapeptinya Amerika atau cftc.gov, terjadi penurunan kepemilikan long dari institusi besar pada mata uang USD dari 80 menjadi 78%. Ini tentu saja berdampak mungkin sedikit penurunan pada dolar, tetapi kalau kita perhatikan euronya sendiri tidak mengalami perubahan, tetap dominan shortnya sebesar 55%. Artinya mungkin pelepasan 2% posisi long ini ke mata uang lain. Kemudian jika kita bandingkan antara USD dengan euro, jelas di sini USD masih menang longnya karena kepemilikan institusi besar tetap dominan untuk menyimpan atau membeli USD. Dengan demikian, tren Euro USD secara sentimental itu adalah bearish atau downtrend. Untuk fundamentalnya sendiri saya akan bahas khusus, tetapi poin-poin yang perlu Anda perhatikan adalah ada dua data penting di minggu ini. Pertama, data ISM Manufacturing PMI, kemudian di hari Jumat ada 3 data ketenaga kerjaan. Oke, kita langsung juga masuk ke trading view, di mana saya sudah membuat support and resistance secara singkat. Kita coba dulu dari weekly. Kalau Anda perhatikan kecenderungan bearishnya itu masih kental pada Euro USD, tetapi memang penurunan ini sudah mulai terbatas karena ini ada history low sebelumnya. Kemudian kalau saya tarik trendline ini juga merupakan support
Di samping ini juga membentuk area support sendiri. Kalau saya ambil dari sini terjadi ranging sehingga ini berpotensi menahan Euro USD untuk tidak turun. Ini nanti akan menemukan momentumnya, baik itu bounce atau dia lanjut breakout itu di hari Jumat mendatang. Kemudian kita turunkan menjadi time frame D1, sama saja bahwa tren Euro USD itu masih turun, tetapi sekali lagi penurunannya terhambat di history low sebelumnya ini, sehingga ada sedikit terjadi kenaikan, tetapi di hari Jumat kemarin itu keluar pola candle yang disebut dengan bearish pin bar ya, dimana ini mengandung arti buyer mencoba menarik harga atau mengangkat harga ke atas, sementara seller melawan dan ternyata ditutup malah di bawah opennya sehingga candle ini menjadi merah. Lantas bagaimana untuk H4-nya? Minggu lalu order sell limit kita untuk konservatif entry tidak kejemput dan kita akan coba buat baru untuk minggu ini. Ini saya sudah buat tambahan informasi di video berikutnya. Saya akan menyampaikan step by step membuat trading plan pada gold dari mulai chart kosong. Kalau ini kan sudah saya buat lebih dahulu support and resistance-nya untuk menghemat waktu. Nanti pada gold benar-benar dari kosong kita akan mencari tren, support and resistance, skenario entry, sampai dengan forecast-nya. Ikuti video berikutnya, jangan lupa klik lonceng supaya Anda otomatis mendapatkan notifikasi jika ada video-video yang baru saya upload. Dan juga jangan lupa BPJS bayar pakai jempol saja, karena untuk subscribe, kemudian share, komen, like itu gratis. Kita lanjut sekarang untuk konservatif entry-nya itu di 10203 ya di sini. Saya informasikan dulu untuk SL-nya sekitar 100 pip, kemudian TP-nya 2 pip. Ini harga tepat untuk TP-nya, ini harga tepat untuk SL-nya. Alasannya ini karena ada history high di sini. Kemudian juga ini ada bearish engulfing ya, sehingga ini membentuk area. Di samping juga kalau ini EMA-nya saya aktifkan, ada EMA 200 di sini. Jadi ini kumpulan atau kombinasi beberapa metode menentukan support and resistance. Tambahan lagi kalau kita bicara teori range, rata-rata pergerakan harga Euro USD itu 221 per minggu ya, 221 pip per minggu. Sehingga kalau misalkan ini bergerak sesuai dengan rata-rata mingguannya tanpa memperhitungkan NFP dan rekan-rekannya yang bisa berpotensi membuat range mingguan itu lebih besar, bisa 1,5 kali atau bahkan 2 kali jika datanya ekstrim, kita bisa menjadikannya ini sebagai sebuah resisten dalam hal untuk melakukan aksi sell. Jadi sekali lagi saya ulang, untuk konservatif entry-nya dan menggunakan pending order sell limit di 1.0203, SL 100 pip, TP 200 pip. Selanjutnya untuk agresif entry-nya dan itu tidak menggunakan pending order, Anda bisa memantau harga 1.0100 atau 1.0034. Kenapa? Kalau kita perhatikan, saya juga sudah membuat Fibonacci retracement di wave terakhir ini, dari ini sampai sini. Anda akan menemukan di sini ada level 61,8%. Kemudian juga di sini ada sebuah base karena di sini ranging ya, dan ini akan terlihat lebih jelas kalau Anda perhatikan di time frame yang lebih rendah, misalkan H1. Kemudian kalau kita tarik lagi ke kiri, ini ada history low, ini juga ada history low. Kita tarik mundur ke sini juga ada bullish engulfing. Kemudian di sini ada history high. Walaupun ini area menjadi lebih besar, tetapi tidak ada masalah. Yang penting alasan-alasan untuk menentukan ini sebagai sebuah area resisten
lebih jelas. Tinggal nanti biar bagaimanapun kan kita harus menentukan level atau satu harganya sebagai sebuah skenario entry. Jadi kalau misalkan support and resistance sih oke saja area, tapi kalau entry-nya itu pasti pada akhirnya hanya satu harga alias bukan area. Jadi ini kira-kira SL-nya sekitar 50 pip saja di atas kita entry, TP-nya Anda bisa menentukan ke sini atau bahkan ke sini dan ke sini. RR-nya minimal 1:1, tetapi bisa kita sesuaikan jika misalkan sudah cukup lama TP itu tidak tersentuh, kita bisa saja dengan alasan yang jelas melakukan aksi profit taking secara manual. Kemudian kenapa ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah area resisten? Ini ada history high, kemudian di sini juga ada Fibonacci 38,2, mungkin saja juga di sini ada EMA. Perhatikan ini ada EMA 50, tambahan lagi kalau di sini tadi ada EMA 100 ya. Jadi EMA ini tetap saya gunakan sebagai trend dan support and resistance, tentunya dikombinasikan dengan yang lain. Dan untuk lebih menyederhanakan chart, sering saya hide, tetapi bukan berarti saya tidak menggunakannya. Jadi ini 1.0034 di sini, datanya diambil dari history high ini saja secara sederhana. SL-nya sama saja, tetapi kalau mau lebih presisi, sejatinya SL-nya harus di atas ini ya, sekitar 5 pip saja, dan TP-nya Anda bisa targetkan ke sini atau yang lebih rendah lagi bisa di bawahnya, misalkan di sini, karena pasti di sini ada support juga di waktu-waktu sebelumnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa ikuti video berikutnya di mana sekali lagi saya akan membahas step by step trading plan untuk gold dari mulai chart kosong. Salam trading tenang senang, terima kasih, Nofri Simanjuntak.